Sama si Sarilan ya kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan nikmat kepada kita sampai pada sore hari yang berbahagia ini. Segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita tiada bisa kita hitung banyak dan jumlahnya, yaitu mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pada hari ini adalah nikmat terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kemauan, dan mudah-mudahan nikmat kesehatan ini diberikan Allah kepada kita sahibul baik seluruhnya dan juga kepada seluruh jemaah yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan datangnya beliau membawa ajaran yang benar kepada kita sebagai mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sore hari ini sebagian daripada ajaran-ajaran beliau dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah dapat kita laksanakan. Dan kita semua berharap kepada beliau kiranya beliau bermurah hati dan berkenan memberikan syafaatnya nanti kepada kita di akhir masa kelak. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Yang kami hormati ibu sahibul bait di rumah yang berbahagia dan yang bertuah ini, dan yang kami hormati orang tua kami, ibu-ibu saudara-saudariku sekalian, seluruh jemaah majelis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Pada sore hari ini topik ceramah kita kata Rasulullah, banyaklah kamu mengingat mati dan banyaklah kamu mengingat si mati. Apa arti ini semua? Kata Rasulullah, banyaklah kamu mengingat mati. Al-mautu qaribun. Kata Rasul, mati itu dekat. Mati itu dekat, tapi kapan waktunya mati itu tak tahu kita. Ada yang tahu kita kapan mati? Maka kata Rasulullah, al-mautu qaribun. Mati itu sangat dekat. Tapi kapan kematian itu akan datang kepada kita? Insya Allah akan datang. Semua kita yang hadir pada sore hari ini pasti kematian itu akan datang kepada kita. Satu pun tak ada terkecuali. Tapi kapan waktunya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah rahasia Allah. Kenapa rahasia Allah? Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Dalam rahim orang tua kita, nutfah, alaqah, mudghah dan lahman. Itu sudah dituliskan semuanya ibu dalam rahim orang tua kita. 4 bulan sudah ditiupkan roh kepada kita. Lalu itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan kita. Ditanyanya kita dalam rahim orang tua kita, umur kita berapa tahun, jodoh kita siapa, rezeki kita bagaimana. Makanya kata Rasulullah, semuanya sudah ditentukan kepada kita, tak ada yang bisa mengingkarinya. Ada yang bisa mengingkari, Bu? Ada yang bisa mengelak dari kematian? Tak ada. Maka kata Rasulullah, banyaklah kamu mengingat mati dan banyaklah kamu mengingat si mati. Siapa itu si mati? Keluarga terdekat kepada kita, terutama
pertama orang tua, kalau suami tak ada suami, kemudian adik-adik atau abang-abang dan keluarga terdekat. Nah, ada dua hal hari ini akan kita bicarakan. Pertama, banyak mengingat mati. Kedua, banyak mengingat si mati. Nah, kata Rasulullah, orang yang banyak mengingat mati itulah orang yang selamat. Mengapa dia selamat? Karenanya orang yang banyak mengingat mati, karena takut dengan kematian itu datang kepada dia, maka dia siap siaga. Nah, itulah dia. Kenapa kita disuruh banyak mengingat si mati? Karena kita merasa bahwa si mati kita saat ini bisa kita bayangkan semasa hidupnya ibu si mati itu bagaimana. Tak usah jauh. Si mati awak pada saat ini tahun sekian kayak gini, tahun sekian kayak gini, si mati awak. Lalu bagaimana mengingat mereka? Nah, kata Rasulullah, orang yang banyak mengingat mati akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sesuai doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tapi bagaimana caranya kita banyak mengingat mati? Kata Rasulullah, banyak mengingat mati yang ilmunya ujung-ujungnya banyak mengingat dosa, banyak berbuat baik, banyak beribadah. Makanya kata Ibnu Abbas, orang yang banyak mengingat mati itu, maka dia ibu tetap ya Allah ya Tuhan. Banyak orang yang banyak mengingat mati itu, kata Rasulullah, berarti dia banyak bertaubat. Nah, ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, orang yang banyak mengingat mati berarti banyak dia bertaubat. Kata Ibnu Abbas, orang yang banyak mengingat mati berarti dia banyak bertaubat. Kata Ibnu Abbas, banyaklah kamu membaca zikir. Dengan zikir itu menghapuskan dosa. Ada dua hal kita berzikir. Pertama, kita berzikir itu mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, menghapuskan dosa. Ibu, nanti ibu coba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu zikir kita. Satu hari satu malam berapa jam ibu? 24 jam. Kalimat tulisan bahasa Arab La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sama dengan 24 jam. Setiap jam apabila kita mengucapkan itu, maka satu dosa yang dihapuskan satu huruf. Tapi bahasa Arabnya bu, ya bukan bahasa Indonesia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat dalam bahasa Arab tulisannya 24. Sedangkan satu hari satu malam 24 jam. Satu kali aja kita mengucapkan itu, maka satu huruf akan menghapuskan dosa untuk satu jam. Itu kata Ibnu Abbas, luar biasa. Nah, untuk menghapuskan dosa adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fungsinya dua. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menghapuskan dosa per jam. Nah, luar biasa. Kedua, untuk menghapuskan dosa adalah istighfar. Orang yang banyak mengucapkan istighfar, kata Ibnu Abbas, maka istighfar itu milik orang yang beriman. Orang yang berimanlah yang banyak mengucapkan istighfar, yang banyak mengatakan istighfar, yang banyak yang bahasa lidahnya mengucapkan istighfar. Kalau orang tak beriman, sehari semalam pun orang dia mengucapkan istighfar. Kenapa? Mungkin istighfar kita itu habis sholat selalu kita istighfar banyak-banyak. Jadi kalau orang tak beriman sholatnya itu tak tentu. Macam mana nak mengucap istighfar di luar sholat? Di dalam sholat aja supaya habis sholat, jangankan pula di luar sholat pun kan bu. Maka kata Ibnu Abbas, untuk menghapuskan dosa itu adalah kalimat La ilaha illallah dengan istighfar. Luar biasa. Tapi tak pernah kita kasih dia bu. Satu hari satu malam 24 jam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tulis Arabnya 24 huruf. Satu kalimat 24 huruf. Jadi apabila kita ucapkan satu kali, satu huruf menghapuskan dosa untuk satu jam. Nah, itu makanya tak rugi. Lalu ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
Lalu ditambah dengan istighfar. Bisa menghapuskan dosa untuk 70 tahun. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau umurku tak sampai 70 tahun, kemana lagi sisanya pahalaku itu? Kan begitu katanya, sisa bacaanku itu. Lalu dijawab oleh Rasulullah, kata Rasulullah, sisanya itu untuk mengampunkan dosa keluargamu, orang tuamu, saudaramu, dan kerabat-kerabatmu. Aku baca banyak-banyak istighfar, aku baca banyak-banyak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menghapuskan dosa untuk 70 tahun. Sedangkan aku tak sampai 70 tahun. Kemana lagi itu baginya? Maka dia menghapuskan dosa keluarga terdekat kita dan menghapuskan dosa kerabat kita. Mantap kan? Mantap ibu, betul-betul. Saya membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, banyaknya manfaatnya. Itulah dia. Nah, ibu-ibu saudara-saudara sekalian, itulah kata Rasulullah, banyaklah kamu mengingat mati. Kalau banyak kamu mengingat mati, bahwa al-mautu qaribun, mati itu sangat dekat bagi kita, maka banyaklah ibadah yang kita kerjakan. Terutama ibadah mendekatkan diri kepada Allah dan minta ampunkan dosa. Sekarang dosa kita jangan ditanya lagi banyak, ya Bu? Banyak, jangan ditanya. Sekarang timbul pertanyaan sama kita, apakah dosa yang banyak kerjakan itu sudah terampuni? Wallahu a'lam bishawab, Allah Ta'ala yang tahu. Ya Bu? Pertama. Kan keduanya, apakah dosa yang kukerjakan itu sudah seimbang dengan ibadahku? Nah, itu pertanyaan bagi kita. Apakah sudah seimbang? Belum tentu. Lalu bagaimanalah aku untuk menghapuskan dosaku itu? Untuk meringankan. Kalau menghapuskan semuanya bersih, kemungkinan sulit. Ya Bu? Ibarat ada getah pada pakaian yang putih, bagaimanapun kaporit apapun dibuat untuk menghapuskan itu, mesti ada bekasnya sedikit. Tapi pinomatlah mengurangi. Makanya dengan cara apa kita harus mengurangi dosa kita ini? Kata Ibnu Abbas, dengan cara yang dua. Pertama, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua dengan memperbanyak istighfar. Maka kata Ibnu Abbas, perbanyak istighfar kamu untuk mengampunkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak istighfar kita, banyak kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah habis sholat kita, maka terampunlah dosa kamu, maka kamu bahagia di dunia dan akhirat, dan kamu akan tenteram hidup. Apa rupanya tanya sahabat? Ya Rasulullah, bagaimanalah kegunaannya banyaknya istighfar itu kalau andainya kami perbanyak istighfar? Ditanya oleh sahabat, andainya kami banyak istighfar itu ya Rasulullah, bagaimanakah manfaatnya? Katanya ada dijelaskan dalam satu hadis pun. Man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhayqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Apa gunanya istighfar ini diperbanyak? Kita kan ingin tahu. Pertama, istighfar itu untuk menghapuskan dosa, untuk mengurangi dosa, untuk kalau dia 10 toronton bisa jadi 1 toronton. Untuk mengurangi dosa, itu yang pertama. Bagaimana caranya kita mengurangi dosa? Kalau di dalam dunia ini bagaimana dibuat membersihkan pakaian? Carilah segalanya yang berbau dengan kaporit. Ya Bu? Ya Bu, pemutih lah, pemutih warna lah, kaporit botol lah, segala yang akan dilakukan. Tapi untuk meringankan dosa kita ini pakai apa? Bisakah dengan kaporit? Tak lalu. Bisakah dengan segala macam untuk membuang getah Ibu? Tak lalu. Bagaimana caranya? Pertama katanya dengan dengan banyaknya kamu beristighfar, kata Ibnu Abbas, maka dosa kamu akan berkurang. Tak tahulah kita kurangnya ya Bu. Apakah dikurangi yang 10 toronton menjadi 5 toronton? Tak tahulah kita ya Bu. Apakah tinggal 1 becak? Tak tahulah kita. Tapi berkurang. Itulah harapan kita berkurang. Itu yang pertama. Katanya dosa kamu akan berkurang. Kemudian katanya yang kedua, akan menimbulkan ketenteram dalam kehidupan kamu. Banyaknya kita membaca istighfar itu akan menimbulkan ketenteraman dalam kehidupan kita. Makanya Ibu, kalau ada kita sadari, kita ini kan lidah kita ini selalu coplosan. Teringatnya yo, tak membicarakan orang, teringatnya yo, teringatnya sama saja. Siap itu kita kerjakan sebelum dituliskan oleh malaikat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu boleh ditulis oleh malaikat. Maka cepat membaca
membacakan istighfar. Apa gunanya itu? Supaya tidak sempat dituliskan oleh malaikat dosa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua katanya menimbulkan ketenteram dalam kehidupan. Makanya kalau ada ibu tengok orang tak tenteram dalam hidupnya, gelisah saja, mengutuk saja, mengumpat Allah Ta'ala saja, kurang istighfarnya. Suruh ibu dia banyak-banyak istighfar. Terutama kapan dia disuruh banyak istighfar? Kematian. Tatkala dia diuji Allah Subhanahu wa taala dengan apa buat diuji? Dengan musibah yang terbesar bagi kita dalam kehidupan ini adalah diambil Allah kekasih kita dari dunia. Itu yang sakit. Tatkala datangnya musibah yang besar kepada kita, suruh banyak-banyak istighfar. Untuk apa kata Ibnu Abbas? Untuk supaya hidup kita tentram. Pertama mengurangi dosa, kedua untuk hidup dan